teman-teman. Di sini kami akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul seputar Indonesia. Nah, di sini apakah teman-teman tahu apa sih berita itu? Berita merupakan suatu fakta atau ide atau opini aktual yang menarik dan akurat serta dianggap penting bagi sejumlah besar pembaca, pendengar maupun penonton. Nah, sebelum lanjut, apakah teman-teman di sini sudah mengetahui apa saja sih yang termasuk dari unsur-unsur berita? Unsur-unsur dalam berita itu ada 6, yaitu 5W, 1H. Yang pertama, what, yang kedua, who, yang ketiga, where, yang keempat, when, yang kelima, why, dan yang terakhir, how. Di sini teman-teman bisa membaca contoh dari teks berita. Kemudian, coba teman-teman perhatikan, di sini ada unsur-unsur yang terdapat pada teks berita di atas. Dan di sini ada struktur berita. Dalam berita dapat kita kelompokkan ke dalam dua bagian, yakni berupa informasi yang penting dan informasi yang tidak penting. Informasi penting dapat disebut juga pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita utama. Dalam ilmu jurnalistik atau ilmu persurat kabaran, pokok-pokok informasi terangkum dalam rumus 5W dan 1H. Dalam bahasa Indonesia, pokok-pokok informasi itu dapat pula disingkat dengan adik simba, yaitu apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Bagian unsur-unsur berita tersebut biasanya disimpan pada bagian kepala berita atau lead dan tubuh berita. Informasi yang kurang penting yang lazim disebut pula uraian atau ekor berita. Bagian ekor berada setelah kepala atau tubuh berita. Susunan informasi di dalam suatu pemberitaan tersaji dalam pola piramida terbalik. Bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah, berita itu merupakan perincian-perinciannya yang sifatnya cenderung tidak penting. Di sini bisa dilihat oleh teman-teman, terdapat pola piramida terbalik yang tersusun dari kepala berita, tubuh berita, dan yang terakhir ekor berita. Yang selanjutnya ada kaidah-kaidah kebahasaan. Nah, sebelum lanjut, apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan kaidah-kaidah kebahasaan? Jadi, di dalam teks berita, kata-kata dan kalimat-kalimat itu ternyata memiliki kaidah atau aturan tersendiri. Kaidah-kaidah dapat dijadikan sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya. Kaidah-kaidah yang dimaksud itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Nah, dan yang kedua, ada penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung itu ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan pernyataannya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pertanyaan-pertanyaan oleh narasumber berita.
Dan yang ketiga, ada penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Yang keempat, ada penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain yaitu ada memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Nah, yang nomor 5 ada penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Dan ada yang nomor 6 yaitu yang terakhir ada penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai berita seputar Indonesia, atau yang lebih tepatnya pembahasan mengenai berita. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri materi mengenai berita ini, kami mempunyai permainan nih, yang mana kami namakan permainan ini sebagai permainan papan gulir. Teman-teman bisa lihat di tayangan ada jenis permainan papan gulir yang kami buat. Nah, sebelum kita membacakan aturan permainannya, di sini kami akan menjelaskan dulu permainan papan gulir ini terbuat dari apa sih, biayanya berapa sih gitu. Nah, permainan papan gulir ini membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama ada kardus bekas, yang kedua kertas binder warna, ketiga sticky note, yang keempat lem, yang kelima kawat, yang keenam gunting, yang ketujuh pensil, dan yang kedelapan ada pulpen. Nah, berapa sih biayanya? Nah, biaya dalam pembuatan papan gulir ini kami tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, karena kami hanya memanfaatkan barang-barang yang kami punya. Nah, teman-teman, di sini kami akan membacakan atau menjelaskan cara bermain atau aturan bermain permainan papan gulir. Yaitu ada satu, di dalam papan gulir di atas terdapat 8 judul berita yang berbeda-beda. Masing-masing siswa berkesempatan memutarkan papan gulir tersebut hanya 1 kali saja. Setelah memutarkan papan gulir tersebut, masing-masing siswa akan mendapatkan 1 judul berita. Tetapi di antara siswa-siswa tersebut pasti ada beberapa siswa yang mendapatkan judul yang sama. Nah, setelah semua siswa mendapatkan judul berita, siswa dipersilahkan untuk mencari berita-berita yang mereka dapatkan. Lalu, siswa-siswa tersebut wajib menuliskannya di buku. Nah, dan yang terakhir, siswa dipersilahkan membacakan atau mempresentasikan berita yang mereka dapatkan di depan kelas. Nah, teman-teman, itu adalah cara bermain atau aturan bermain permainan papan gulir. Nah, teman-teman, mungkin
Dicukupkan sekian pemaparan materi mengenai berita seputar Indonesia sekaligus permainan yang kami namakan papan gulir. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang kami paparkan ya. Terima kasih teman-teman.